Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, rahimakumullah. Kehidupan para nabi dan rasul beserta ajaran-ajarannya tidak terputus. Hal itu terlihat kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada para nabi, yang juga menceritakan kisah-kisah nabi sebelumnya. Tak terkecuali Al-Quran. Salah satu keistimewaan Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad ialah terdapat kisah nabi-nabi sebelumnya. Al-Quran menginformasikan kehidupan masa lalu dari para nabi dan rasul. Dalam sirah Rasulullah yang disusun pada abad ke-8 oleh Ibnu Ishaq, menggambarkan 4 orang ini sebagai para hanif, bentuk jamak dari hunafa. Secara harfiah, berarti mereka yang kembali, atau orang-orang yang mempertahankan kemurnian tauhid Ibrahim. Keempat orang itu adalah Waraqah bin Naufal, Abdullah bin Jahsy, Zaid bin Amir, dan Utsman bin Huwairits. Dari keempat nama tersebut, Waraqah bin Naufal yang kisahnya masyhur ketika meyakini Muhammad adalah seorang nabi. Selain sebagai sepupu Sayyidah Khadijah, Waraqah sejak muda tekun mempelajari Injil dan manuskrip-manuskrip kuno Nestorian yang diantaranya meramalkan kedatangan seorang nabi baru, nabi terakhir. Artinya, kedatangan nabi terakhir juga diterangkan dalam kitab-kitab sebelumnya. Ketika Nabi Muhammad gemetaran karena mendapat pengalaman spiritual di Gua Hira pada umur ke-40, Khadijah bertanya kepada Waraqah tentang apa yang sedang menimpa suaminya. Kala itu, Waraqah sudah berusia agak lanjut dan matanya telah setengah buta. Menurut Ibnu Ishaq, Waraqah meyakinkan Khadijah bahwa suaminya kemungkinan besar seorang nabi. Waraqah juga menyatakan dukungannya kepada Muhammad. Ia seperti menemukan apa yang selama ini ia pertanyakan dari pembacaannya terhadap manuskrip-manuskrip kuno. Terkait ajaran, pada dasarnya ajaran para nabi dan rasul itu memiliki persamaan-persamaan terutama dalam bidang akidah. Akidah yang diajarkan para nabi dan rasul tidak pernah berubah pada satu masa ke masa yang lain, yaitu akidah tauhid, yakni kepercayaan dan keyakinan bahwa sesungguhnya Allah itu adalah Tuhan yang Maha Esa dan Maha Kuasa. Al-Quran juga menggambarkan sikap tingkah laku manusia yang tidak mengikuti petunjuk dan menentang ajaran para nabi. Mereka digambarkan dalam persamaan untuk menentang ajaran itu. Hal ini bisa kita lihat misalnya yang terjadi pada Nabi Nuh alaihi salam dan pembangkangan kaumnya, sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat ke-59. Sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Lalu ia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Sesungguhnya, kalau kamu tidak menyembah Allah, aku takut kamu akan ditimpa azab hari kiamat." Quran Surat Al-A'raf ayat 59. Ayat di atas menegaskan pada kita bahwa ajaran akidah yang disampaikan Nabi Nuh adalah akidah tauhid, yaitu kepercayaan dan keyakinan bahwa Allah itu adalah Tuhan yang Maha Esa. Allah itu menjelaskan kepada kita bahwa tugas para nabi dan rasul terdapat persamaan, yaitu menyampaikan risalah ilahiyah. Ajaran dasar yang disampaikan para nabi berupa akidah Islamiyah adalah sama, tidak pernah berubah dari masa ke masa, dari suatu nabi ke nabi yang lain, yaitu akidah tauhid. Pengalaman-pengalaman yang dialami para nabi juga banyak persamaan. Tidak hanya dari sisi akidah tauhid, para nabi dan rasul juga mempunyai persamaan ajaran dari sisi akhlak. Profesor Muhammad Quraish Shihab dalam Mawasan Al-Quran, tafsir Maudu'i atas berbagai persoalan umat, menjelaskan Al-Quran Surat Al-An'am ayat 90 menyebutkan dalam rangkaian ayat-ayatnya ke-18 nama Nabi dan Rasul. Setelah ke-18 nama disebut, Allah berpesan kepada Nabi Muhammad SAW, "Mereka itulah yang telah memperoleh petunjuk dari Allah, maka hendaknya kamu meneladani petunjuk yang mereka peroleh." Ulama-ulama tafsir menyatakan bahwa Nabi Muhammad memperhatikan benar pesan ini. Hal itu terbukti antara lain ketika salah seorang pengikutnya mengecam kebijaksanaan beliau saat membagi harta rampasan perang. Beliau menahan amarahnya dan menyabarkan diri dengan berkata, "Semoga Allah merahmati Musa alaihi salam. Dia telah diganggu melebihi gangguan yang kualami ini, dan dia bersabar. Maka aku lebih wajar bersabar daripada Musa alaihi salam." Sebagian ulama tafsir menyimpulkan bahwa pastilah Nabi Muhammad telah meneladani sifat-sifat terpuji para nabi sebelum beliau. Nabi Nuh alaihi salam dikenal sebagai seorang yang gigih dan tabah dalam berdakwah. Nabi Ibrahim alaihissalam dikenal sebagai seorang yang amat pemurah.
serta amat tekun bermujahadah mendekatkan diri kepada Allah. Nabi Daud alaihi salam dikenal sebagai nabi yang amat menonjolkan rasa syukur serta penghargaannya terhadap nikmat Allah. Nabi Zakaria, Nabi Yahya, dan Nabi Isa adalah nabi-nabi yang berupaya menghindari kenikmatan dunia demi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Yusuf terkenal gagah dan amat bersyukur dalam nikmat dan bersabar menahan cobaan. Nabi Yunus diketahui sebagai nabi yang amat khusyuk ketika berdoa. Nabi Musa terbukti sebagai nabi yang berani dan memiliki ketegasan. Nabi Harun sebaliknya adalah nabi yang penuh dengan kelemah lembutan. Demikian seterusnya. Nabi Muhammad meneladani semua keistimewaan nabi-nabi sebelum beliau. Sahabat beriman, semoga video ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.